2.000 bahkan ditambahkan lagi, paling tidak minimal 6.000 kata. Nah, kalau untuk secara gambar-gambar, grafik, dan lain sebagainya itu sudah baik, tapi mungkin untuk menambah sampai ke 6.000 kata itu, Bapak Ibu perlu menambahkan ulasan-ulasan yang lain. Apalagi ketika kajian pustaka, literature review-nya tidak begitu banyak, disitulah Bapak Ibu bisa memasukkan apa namanya analisis, critical thinking, pendapat Bapak Ibu terhadap systematic literature review yang Bapak Ibu lakukan, gitu, oke? Oke, oke, baik. Sekarang kita akan mulai membahas tentang cara mengumpulkan kejuruteraan itu. Kalau kalau Sinta, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah atau pernah berpengalaman. Nah, kalau Sinta ini palingan yang dimintakan hanya satu naskah manuskrip saja biasanya, langsung mengumpulkan begitu saja di sistem. Ada juga yang meminta cover letter, tapi itu kadang boleh ada, boleh tidak. Nah, saran saya itu meskipun tidak diminta itu dituliskan saja. Jadi dia ini istilahnya seperti surat permisi kalau orang Jawa kulon nuwun begitu ya. Seperti kalau kita mengajari anak-anak kita melamar pekerjaan, itu kan yang harus dikumpulkan surat lamaran dan CV. Jadi tidak mungkin kita ngirimkan CV saja kan orang apakan gitu. Nah, tapi kalau di jurnal kita kumpulkan manuskrip itu namanya, belum jadi jurnal ya, manuskrip dan cover letter. Nah, cover letter ini Bapak Ibu, untuk mempercepat proses revisi, saran saya setiap kali revisi dia harus selalu dicantumkan dan direvisi lagi isi cover letternya. Nah, contoh cover letter yang baik seperti apa? Ya, ya enggak yang baik juga, tapi ini yang sudah sering saya gunakan. Gitu nggih, nanti sebentar saya izin share screen. Mana ini cover letternya ada di sini. Oke. Nanti akan saya berikan template untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti langsung diubah-ubah aja untuk nama tanggal, nama editor, nama penulis, dan lain sebagainya. Cover letter biasanya tulisannya ada di rata kiri seperti ini. Untuk penulisan tanggal, nah ini yang dari pendidikan bahasa Inggris atau yang bahasa Inggris sudah hafal, nggih. Sesuaikan dengan jurnal tujuan. Kalau misalnya dia itu jurnalnya British, Australia, Eropa, dan sekitarnya, dia menuliskan tanggal normal seperti orang Indonesia, 30 Maret 2021 atau 15 November 2024 seperti itu. Jadi normal saja. Kenapa seperti itu penting? Karena pengalaman saya dulu pernah mengumpulkan jurnal, dia masih menggunakan Australian English. Nah, bedanya kalau Australian English itu dia menggunakan kata-kata yang pakai ejaan UU seperti ini. Color, favorite. Nah, lalu kalau seperti ini masih organize, masih stabilize, masih seperti itu. Dia pakai, lalu tulisannya pakai programme. Itu Australian English, British English. Kalau ke Amerika, American English, biasanya dia sudah lebih simplified. Seperti ini. Lalu tulisannya biasanya pakai EZ. Kenapa ini penting? Karena dulu saya pernah menulis bentuknya yang seperti yang atas ini, guys, pakai OU, color, favorite, organize. Ketika mengumpulkan ke jurnal Amerika, dia minta mohon adjust bahasa Anda dengan American English. Nah, jadi hal-hal seperti itu ternyata mereka minta juga. Nah, jadi Bapak Ibu dan ketika mengirim jurnal itu ada kemungkinan akan di reject seperti itu ya. Jadi memang ya ada kemungkinan lolos langsung sudah lolos oleh auditor pertama, saatnya dikirim ke reviewer bisa. Tapi kalau di reject kan kita harus mencari jurnal lain dan itu harus kita adjust lagi. Rekor jurnal saya terbaru ternyata 4 tahun. Itu sudah mulai mengerjakan di tahun 2020 akhir pada saat COVID, 2021 submit. Setelah itu di reject oleh 4 jurnal yang berbeda. Tapi bedanya kalau jurnal luar negeri itu ketika mereka mereject, mereka memberikan alasan dan juga suggestion for improvement. Jadi ini sebaiknya diimprove seperti apa. Nah, jadi meskipun di reject kita tetap bisa merevisi dan ini alhamdulillah akhirnya di jurnal kelima itu langsung lolos tanpa revisi sama sekali. Jadi di reject dan disuruh revisi itu jangan dianggap semua mulai dari nol, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya dikerjakan saja. Begitu. Dan ini baru terbit tahun 2024. Ini rekor Scopus terlama saya. Benar-benar 4 tahun. Kayak orang studi S3. Gitu ya. Dan itu pun ya mengalami berbagai macam disuruh pindah OU, disuruh Z,
disuruh dipindah SI, ZI, dan lain sebagainya. Jadi ini harus Bapak Ibu adjust. Nah, tanggal seperti ini kembali lagi ini model yang British. Kalau model Amerika penulisannya seperti ini, jangan lupa March 30 2021. Jadi tidak usah pakai TH, ST, ND itu tidak perlu. Dan wajib diberi koma antara tanggal dengan tahun supaya bisa dibedakan mana yang tanggal, mana yang tahun. Jadi misalnya tanggal 1 November gitu ya, langsung saja November 1st 2024. Tidak usah seperti ini, tidak boleh. November 1 ST, nah kayak gitu tidak perlu. Jadi cukup ditulis normal saja seperti yang di atas ini. Oke, oke. Paham dulu ini dan masalah bahasa, gitu ya. Jadi nanti dibedakan karena mereka mintanya juga ada eh, British English dan American English. Oke. Nah, setelah itu di sini tidak usah diganti the editor karena memang kita menunjukkannya ke editor. Yang ini adalah nama jurnalnya. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin kita sudah utak-utik Simago, ada yang namanya nama jurnal, pengindeks, publisher. Nah, yang dikirim ini ditulis di sini adalah nama jurnal. Publishernya bisa Elsevier, bisa Springer, bisa Taylor and Francis dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jangan the editor, Taylor and Francis, tidak seperti itu. Gitu nggih? Oke, sebentar. Iya. Oke, jadi yang ditulis adalah nama jurnalnya. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan, Dear Editor, we wish to submit original research article title. Nah, kalau Bapak Ibu mengirimkannya systematic literature review, itu yang ini diganti, bukan original research article. Jadi bisa review artikel, bisa diganti juga dengan apa namanya systematic literature review article, bisa diganti dengan book chapter. Nah, jadi ini bisa diganti-ganti. Judulnya apa? Tuliskan pakai huruf tebal seperti ini. For consideration by, jangan lupa nama jurnalnya harus dicocokkan dengan yang atas. We confirm this work is original, belum pernah dipublish dimanapun, dan tidak juga under consideration for publication elsewhere. Jadi Bapak Ibu ini merupakan hal yang sangat krusial. Saya sendiri kan sedang pegang Sinta 2 gitu. Ini sering sekali orang sudah mengumpulkan, lalu dalam proses revisi, ketika saya email, Bapak Ibu mohon merevisi berikut ini. Jawabannya seperti, maaf Bu, saya nggak jadi menerbitkan di situ karena sudah terbit di tempat lain. Nah, hal seperti itu sangat tidak etis di dunia perjurnalan, gitu ya. Ya memang tidak ada apa-apa, tapi jadinya ketika kita rapat atau apa itu kadang kepala editor bilang bahwa Bu Ria tolong di blacklist saja. Bapak Ibu tersebut yang kemarin ngirim tapi nggak jadi, itu jangan boleh lagi kalau publish di sini. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika kita mengumpulkan manuskrip jurnal dan tidak mendapatkan balasan, berikanlah toleransi maksimal 2 atau 3 bulan. Ketika Bapak Ibu tunggu 2 atau 3 bulan kok tidak ada kabar, silahkan di email. Saya sudah mengumpulkan judulnya ini, tanggal segini dengan nomor referensi apa, biasanya itu bagaimana kabarnya sekarang, atau bisa lanjut atau tidak. Nah itu ditunggu dulu emailnya. Kalau saya biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan balasannya. Kalau tidak dibalas juga, langsung kita tarik. Mohon maaf, saya ingin menarik manuskrip tersebut karena sudah terlalu lama dan ingin saya publikasikan di tempat lain. Nah, seperti itu boleh, boleh sekali. Jadi yang penting Bapak Ibu lapor. Nah, tapi nanti ketika jurnal tersebut maksa menerbitkan jurnalnya Bapak Ibu yang tadi padahal sudah ditarik, bukti email itu harus disimpan. Di screenshot ditunjukkan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ngurus kepangkatan atau lo ini gimana kok satu jurnal diterbitkan 2 kali, ada buktinya bahwa saya sudah pernah mengajukan ke jurnal tersebut sehingga yang lainnya diterima. Jadi boleh membatalkan dan mengirimkan. Yang jelas peraturan nomor 1 yang paling strict adalah jangan pernah mengirim satu naskah yang sama ke dalam 2 tempat yang berbeda secara bersamaan. Itu tidak boleh. Jadi ditunggu dulu yang sabar. Nah, kalau kemarin kita pakai jurnal
bahkan menunjukkan berapa lama kita harus menunggu. Kalau misalnya Bapak Ibu toleransinya 3 bulan aja, ya sudah langsung ditarik aja nggak apa-apa. Bilang aja saya ingin menarik, withdraw namanya, dan ingin menerbitkan di tempat lain. Seperti itu boleh. Itu nggih. Nah, lalu yang bawah ini silahkan diparaphrase dari abstrak. Jangan mengcopy abstrak full. Jadi intinya cover letter ini membuat orang tertarik studi kita tentang apa. Di paper ini kami melaporkan bahwa lalu kami memfokuskan pada apa. Nah, yang paling penting ini, temuan kami ini memiliki implikasi signifikan di bidang apa. Jadi istilahnya kita menjual paper kita tersebut. Ini silakan boleh mengambil dari abstrak, tapi jangan di copy semua. Jadi intinya cover letter bukan abstrak. Kalau Bapak Ibu bingung, silahkan pakai ChatGPT. Boleh. Jadi abstraknya di copy, dimasukkan ke ChatGPT, lalu ChatGPT-nya diperintah, tolong paraphrase abstrak di atas menjadi sesuatu yang cocok atau lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam cover letter. Boleh seperti itu. Nah, nanti itu bolehlah diubah-ubah lagi sedikit, enggak apa-apa. Cukup satu paragraf aja, enggak usah panjang-panjang. Cover letter itu hanya 1 halaman. Oke? Lalu yang bawah, we have no conflicts of interest to disclose. Kami tidak ada konflik kepentingan apapun dan terima kasih sebesar-besarnya. Lalu ini ditulis semua nama penulisnya. Urut penulis pertama, kedua, ketiga. Bu, kalau misalnya saya ini penulis ketiga tapi corresponding author nulisnya gimana? Tetap dia harus urut. Meskipun Bapak Ibu ini sebagai corresponding author yang bagian email-email tapi tidak penulis pertama, misalnya Pak Denis ini gitu ya. Jadi tetap harus ditulis yang kedua, tidak berarti harus dibalik. Kan saya yang email, jadi saya harus paling atas, tidak seperti itu. Tulisannya harus tetap urut antara 1, 2, 3. Nah, jadi isinya cover letter seperti itu, nggih. Diberi tanggal, editor, judul, lalu yang paling penting adalah paragraf yang tengah-tengah ini isinya apa? Harus memparafrase, jangan abstrak mentah diletakkan di sini. Dia isinya harus sedikit lebih menjual daripada abstrak. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini. Cover letternya dulu yang disiapkan. Tidak ada? Oke. Nah, contoh template-nya seperti ini. Nanti silakan. Akan saya kirim di grup. Bapak Ibu boleh menggunakan. Nah, kalau covernya dalam bentuk MS Word. Ini ya. Tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tahun, tanggal disesuaikan mau ngirim ke jurnal yang American English atau British English. Lalu editor dan itu nama jurnal. Sebentar. Oke. Ini kan, Dear Editor, we wish to submit judulnya apa by the for consideration by the nama jurnalnya apa. Ini di copy aja persis seperti ini nggak apa-apa. Jadi dia ini seperti bahasa undang-undang. Banyak cover letter yang saya tahu ya rata-rata seperti ini. Tidak ada perubahan banyak. Perubahan yang paling penting ada di sini. In this paper, we report on our study that tujuan penelitiannya ditulis. Nah, di template sudah saya tuliskan di sini ya. We focus, di sini fokus studi dan penyebabnya, lalu hasil, our finding have significant implication, itu implikasinya apa. Jadi apa yang ada di kesimpulan juga dituliskan di cover letter. Kalau abstrak kan tidak seperti itu. Ini thank you for your consideration dan lain sebagainya. Lalu nama penulisnya di sini. Bu, kalau misalnya eh, jurnal yang kita tuju itu tidak memiliki kolom cover letter, gimana? Tidak apa-apa, menurut saya Bapak Ibu di situ kan ada biasanya comment for editor atau letter for editor. Nah, itu silakan di copy paste saja semuanya ditaruh di situ. Jadi meskipun jurnal tersebut tidak mempersyaratkan cover letter, tapi kalau saya ya tetap aja dibuat aja cover letternya nggak apa-apa. Nanti kan biasanya pada saat kita mengumpulkan di situ biasanya ada kotak, mau apa ada yang mau disampaikan pada editornya. Nah, inilah yang di copy paste dimasukkan ke situ. Karena ini menjadi sebuah nilai tambah atau nilai lebih. Itu ya orang bisa lebih memahami. Yang penting kalau editornya sudah oke, nanti beliaunya tinggal melempar ke review supaya nanti reviewer itu tinggal mereview-review saja. Nah, seperti tadi yang saya bilang, cover letter itu berubah setiap kali kita revisi, memang harus sabar gitu ya. Tiap kali revisi kita ubah yang bagian tengah-tengahnya ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat.
Nah, di sini ada kata-kata ini. Nah, we have addressed reviewer comments. Komentar para reviewer sudah kami betulkan atau kami jawab. Particularly on apa? We have also removed the claim yang diminta dipindah-pindah atau dihilangkan itu juga sudah di-remove. Some issues also have been addressed. Beberapa masalah juga sudah kami selesaikan. Dan kami menginkorporasikan, menggabungkan suggestion, additional reference from the reviewers. Ini adalah cover letter yang perlu Bapak Ibu berikan pada saat revisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini pernah saya coba sampai 5 kali revisi pada saat itu, 15 bulan baru terbit ya, 1,5 tahun. Itu pada saat revisi kedua, ketiga, keempat itu enggak pernah saya kasih cover letter. Lalu teman saya bilang, coba yang terakhir ini kasih cover letter lah, kamu jelaskan perubahannya apa saja. Dan sudah akhirnya ditulis seperti ini. Ya entah antara revisi atau beliaunya sudah membaca ini, tapi setelah itu 1 kali revisi saja dan sudah langsung terbit. Jadi dari pelajaran itu mungkin ada beberapa jurnal yang menginginkan kita menuliskan cover letter di setiap kali revisi. Jadi orang tahu isinya bahwa pertama kali kita mau mengumpulkan apa, lalu yang kedua, pengumpulan kedua ini kami telah merevisi apa, yang diminta apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Cover letternya adalah hal pertama kali yang harus disiapkan ketika akan mengumpulkan ke jurnal internasional. Selain manuskrip yang sudah jadi itu tadi ya. Ketika saya baca tulisan Bapak Ibu itu saya kira sudah sangat oke. Kalau mau ke Sinta itu semoga saja bisa, tapi paling tidak minimal itu tadi. Usahakan 4.000 kata lah, 4.000 atau 5.000. Ada yang sudah 8.000, ada yang sudah 9.000, tapi rata-rata saya lihat masih 3.000 kata. Ya, nah, itu dilengkapi, dibuat cover letternya yang bagus. Setahu saya jurnal Sinta itu masih jarang sekali yang systematic literature review. Rata-rata meminta penelitian empirical yang menggunakan human participant. Nah, Bapak Ibu bisa coba di situ. Ya, ini adalah cover letter yang harus dikumpulkan pada saat revisi-revisi selanjutnya. Oke, baik. Sebelum ke yang selanjutnya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Atau ada yang sudah berpengalaman ini misalnya untuk mengirim dan lain sebagainya. Pak Wayan ini kayaknya kemarin habis submit juga ya Pak ya. Alhamdulillah Bu, sudah. Nah, gimana Pak? Ada kesulitan? Ya, sudah direspon oleh editornya, nanti kita menunggu. Oh gitu, oke. Saya izin kirim di chat ya, karena seperti kemarin waktu Fast Viewers itu, kalau semua nyala, WhatsApp nyala, ternyata laptopnya nggak kuat, akhirnya malah error. Oke, oke baik. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang ketika ada revisi, itu bagaimana? Kalau nanti terakhir praktek cara mengumpulkan itu bisa nanti kita coba. Yang sekarang kita perlu siapkan adalah komponen-komponennya. Nah, kalau di jurnal internasional, Bapak Ibu, beliau-beliau itu tidak akan mengirimkan revisi dalam bentuk komentar di MS Word. Seperti yang kita alami di Sinta, kayak gitu, tidak ya? Atau pada saat kita mengembalikan skripsi atau tesis mahasiswa, kan cukup di komen, dicoret-coret di MS Word, seperti itu. Nah, kalau di jurnal internasional, dia akan mengirimkan dalam bentuk deskripsi, seperti ini. Jadi error. Bisa. Ya udah nggak apa-apa. Yang normal saja semoga tetap nampak. Nah, jadi dia seperti ini. Judulnya apa? Ini reviewer 2 dia menjawab apa kayak gitu. Nah, ini reviewer 1 semuanya dalam bentuk deskripsi narasi seperti ini. Reviewer 1 terima kasih banyak sudah meminta saya mereview. Saya rasa ini relevan, high quality, tapi ada beberapa komen. Nomor 1, tidak ada info ini. Nomor 2, ada heterogeneity. Nomor 3, tidak ada detail information. Nah, ini reviewer 2. Dia jelaskan. Biasanya reviewer itu tidak akan langsung ya mengatakan dengan kejam gitu jeleknya apa, kekurangannya apa. Nah, ini modelnya sama. Reviewer 1 dan 2 ini bilang dulu bahwa kekuatannya studi ini ada di sini. Jadi supaya orang ya senang kan dia sudah mengerjakan itu. Lagi pula kata-kata seperti ini juga digunakan sebagai alasan ke editor kenapa kok kita menyarankan ini masih bisa direvisi ya karena kelebihannya banyak gitu kan. Ada complex relationship,
lalu dia ini mempelajari sampai 43 studi, ini systematic literature review, lalu rumusan masalahnya bagus dan lain sebagainya. However, nah ini, namun ada beberapa kekurangan. Nah, di sini baru kekurangan-kekurangannya di bagian pendahuluan kenapa? Bagian pendahuluan ini agak banyak ini kayaknya reviewer 2 ini. Overall, dia harus diedit, di-proofread segala macam. Nah, ini reviewer 3. Sama dia menguji dulu. Systematic review-nya bagus. Dia ini deepen understanding-nya, memperdalam pemahaman dan lain sebagainya. Namun kekurangannya seperti ini. Abstraknya juga. Nah, ini ini malah sangat rigid sekali. Halaman 1 harus bagaimana? Halaman 2 baris ke-6, halaman 2 baris ke-15 dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau sudah submit, yang penting sudah lewat editor dulu, mendadak, aduh Bu kok ternyata kayak gini, ini caranya gimana? Oh, ini reviewer 3 kok banyak sekali ya. Metodologi hasil PR saya berarti ini Bapak Ibu harus segera saya kerjakan. Oke. Oke, nah caranya seperti apa biar cepat publish? Nah, Bapak Ibu, saya wajibkan, ini saya wajib sekali, membuat tabel seperti ini. Nah, karena bayangkan kalau Bapak Ibu ini menjadi reviewer gitu ya, sudah komen seperti itu, tabel seperti ini menunjukkan bahwa orang yang kita review itu benar-benar memperhatikan poin per poin yang sudah dituliskan oleh reviewer. Jadi semua yang ada di email tadi kita copy per paragraf. Jadi kan tadi ada ya di baris ke-6 dia menulis apa, di di bagian pendahuluan harus diganti apa, metodologi harus diganti apa. Itu kita copy, taruh di sini, general comment. Kolom paling kiri ini adalah reviewer comments atau komennya reviewer. Reproduce exactly as in the reviewer report. Ditulis persis, tinggal di copy paste saja dari apa yang kita terima di email. Banyak sampai 12 halaman ya, memang seperti itu caranya ya. Nah, lalu setelah itu kita balas responnya di sini. Jadi ketika ditanya seperti ini kita membalasnya seperti apa atau merevisinya seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu lebih telaten lagi, dituliskan di sini. Tadinya halaman berapa, section page in original manuscript, di sampingnya setelah kita revisi berubah ada di halaman berapa. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu itu sendiri sebagai reviewer, ketika menerima penulis yang kita minta revisi, lalu revisinya itu dia tulis rapi seperti ini, dia ini menunjukkan bahwa dia tuh paham disuruh merevisi ini, dan ini sudah dia kerjakan, dan itu ada di halaman berapa. Ini sangat mempercepat proses publish. Biasanya kalau seperti ini kan kita sendiri sebagai reviewer lihat, oh iya berarti pertanyaan saya yang ini sudah dia jawab. Ya sudah sih apalagi yang mau ditanyakan kan biasanya seperti itu. Nah tapi kalau jawaban kita ini langsung mengumpulkan manuskrip saja, semua pembetulan langsung di situ, biasanya nanti dia akan tanya lagi. Kita pun sebagai dosen kayak gitu ya, mahasiswa kadang sampai bingung kayak kemarin nggak dicoret kok sekarang dicoret gitu. Nah karena itu tidak ditunjukkan perubahannya ada di mana. Jadi Bapak Ibu ketika menerima email seperti tadi, pertama yang harus dilakukan adalah apapun komen yang ada di email itu ya sudah di copy paste dengan sabar sambil tutup mata. Nah, itu semua ditulis di sini. Ini juga memudahkan kalau saya biasanya menghitung kolom ini Bapak Ibu. Misalnya saya punya, oh ada 5 kolom gitulah ya. Jadi saya berniat mengerjakan satu hari satu kolom aja. Jadi revisi itu enggak kerasa. Satu hari kita kerjakan satu kayak gitu. Nah, perubahan-perubahannya kita tuliskan di sini. Perubahannya tadinya ada di halaman berapa dan lain sebagainya. Enaknya kalau nulisnya bareng-bareng, kita ngerjakan, terus kita tulis saja attention. Misalnya Bu Siti Mariam sama Pak Wayan nulis bersama gitu kan. Bu Siti udah jawab, tinggal ini dikirim aja. Pak Wayan ini saya kok nggak bisa ya, tolong dijawab kolom kedua. Dennis, could you please help me? Nah ini kan saya nggak paham ini gimana nih, biar dia yang ngerjakan. Enaknya kalau nulis bareng-bareng kayak gitu. Jadi benar-benar semuanya mengerjakan bersama-sama. Nah, tulisan yang merah-merah ini Bapak Ibu, ketika kita mengumpulkan ulang manuskrip untuk revisi yang kedua, tetap dia harus ditulis warna merah. Jadi reviewer itu akan bisa membayangkan kemarin saya komen seperti ini, lalu dia jawab seperti ini, perubahannya di dalam manuskrip itu ada di mana sih? Nah, jadi dia langsung lihat warna merah-merah di situ.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini dikerjakan akan lebih meyakinkan lagi ketika respon dalam tabel ini Bapak Ibu kasih daftar pustaka. Nah, ini orangnya udah akan lebih bahagia lagi. Bayangkan Bapak Ibu jadi reviewer gitu ya. Dikirim yang seperti ini ya bagaimana kita bisa menolak kayak ya ini udah pasti bagus ini direvisinya udah dengan sepenuh hati gitu. Udah setiap komen saya di copy, ada jawabannya, ada sumber pustakanya. Udahlah lolos aja cukup satu kali revisi bulan depan bisa publish. Udah gitu aja. Jadi tabel ini sangat memudahkan. Saya sendiri sebagai reviewer kalau orang mengumpulkan langsung dalam bentuk naskah pertama dia kumpulkan gitu ya. Lalu saya minta revisi, naskah kedua langsung dia kumpulkan lagi, saya akan bingung gitu. Ini pembetulannya di mana? Yang saya tanyakan kemarin itu sudah dijawab atau belum? Ya akhirnya saya kembalikan lagi gitu. Ini gimana sih Bapak Ibu ini masih kurang. Tapi kalau sudah kita jawab seperti ini, kita sangat detail, sangat rigid. Kita menunjukkan mana yang dia tanya itu sudah kita jawab poin per poin semuanya. Nah itu akan sangat meyakinkan. Nah gitu yang ini alhamdulillah kemarin revisinya cukup 3 kali saja gitu. Jadi kali ketiga mungkin orangnya cuma minta beberapa respons ini terlalu panjang, minta tolong dipersingkat karena maksimal 10.000 kata jadinya membengkak sampai 13.000 hal kayak gitu. Nah ini kita tulis di sini responnya supaya nanti rapi juga pada saat mengumpulkan manuskrip yang kedua sudah jadi daftar pustakanya. Ini pun sudah pakai Mendeley, revisinya sudah pakai Mendeley sekalian. Oke, sampai sini monggo Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Izin Bunda. Silakan Bu Mariam. Ber- Berarti ketika nanti sudah ada revisi, tabel ini plus manuskripnya yang baru, yang berisi merah-merah ini satu kali dikirim gitu ya, Bun? Oke. Posisi di satu file yang sama atau bagaimana? Heeh. Nah, nanti Bu Mariam kalau setelah selesai membahas komponen ini kan kita akan praktek ya cara submit. Nah, pada saat submit itu di sistem itu nanti akan ada poin-poin di mana kita bisa upload. Jadi dia uploadnya masing-masing kayak Bapak Ibu ngerjakan BKD itu kan ya udah pasti paham lah ini. Upload nilai, upload sertifikat. Nah, itu dia kalau untuk jurnal ini sama. Jadi upload manuskrip ya manuskripnya yang di-upload. Lalu upload respon, upload cover letter. Biasanya seperti itu. Jadi tidak dijadikan satu. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Ini boleh digunakan berkali-kali. Kalau saya pengalaman memang setiap kali ke jurnal manapun ya tetap menggunakan ini ya. Dan itu tadi kalau di reject Bapak Ibu jangan berkecil hati gitu ya. Meskipun di reject mereka akan memberikan saran-saran perbaikan. Itu sebenarnya sama dengan merevisi. Jadi ketika pada saat itu artikel saya di reject sampai 4 kali dan itu diberikan saran-saran yang banyak seperti itu sampai 4 kali, akhirnya di jurnal kelima itu langsung tanpa revisi sama sekali. Dan lima-limanya itu semuanya jurnal yang berbeda. Dari situ kita juga belajar bahwa ternyata mereka ini memiliki struktur yang sama sesuatu yang memang bisa kita pelajari gitu. Karena memang komennya yang pertama pendahuluannya kurang argumentatif, kajian pustakanya terlalu definitif, lebih banyak argumen lagi, metodologinya kurang rigid atau apa ya itu dibetulkan satu-satu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Tidak ada? Siap mau upload gitu. Terus terkadang kurang, belum ada ini kan kita harus balik lagi ke mereka minta apapun itu kita tinggal upload pertanyaan yang kayak eh, cantum dokumen sertifikat. Nah, itu ternyata belum ada terus kita nyari lagi. Itu kan memperlambat proses. Jadi sebaiknya sebelum
edit outer statement. Lalu ada juga yang hal-hal kecil seperti ini, dan mereka itu benar-benar minta itu satu halaman, satu pernyataan, gitu. Jadi ini memang harus kita siapkan semua. Nah, ini disclosure statement. Misalnya penelitian ini didanai oleh, nah pada saat itu didanai LPDP gitu kan. Lalu disclosure-nya termasuk pendanaan, apakah ada tabel atau gambar yang kita adopsi, misalnya dari Badan Pusat Statistik atau apa, lalu surveinya apa itu dijelaskan semua di sini. Pendek-pendek ini cuma 4 baris, 5 baris, tapi mereka minta itu per halaman. Cuma ini nanti akan saya berikan semua template-nya karena seperti ini Bapak Ibu dia seperti sama seperti tadi ya bahasa undang-undang. Nggak usah diubah banyak-banyak, kecuali ya memang pelakunya siapa. Kalau misalnya penelitian ini didanai oleh LPPM kampus masing-masing ya, ditulis kampusnya di situ. Seperti itu. Oke. Yang sudah berpengalaman submit ke jurnal internasional siapa ini? Selain Pak Wayan mungkin? Tidak ada. Oke. Nah ini kita coba karena saya masih ingat kemarin ya, baru saya buka ini. Helion misalnya. Nah ini Pak Wayan kemarin mengumpulkan di sini. Diminta cover letter Pak di sini. Kemarin belum, Bu. Oh belum, oh oke. Berarti kita coba yang lain aja kalau gitu. Apa ya? Ini aja deh. Nah, ini. Ya. Ini ada pengalaman saya dia merupakan jurnal yang paling ribet kayaknya karena yang lain-lainnya tidak meminta seperti itu. Bapak Ibu masih ingat caranya mencari jurnal dari Simago ya? Saya harap masih ingat. Oke, bisa masuk. Ini saking banyaknya jurnal macam-macam. Nah, ternyata salah. Oke. Hmm. Submitnya di Simago ya, Bu ya. Ya, silakan Bapak Ibu sambil membuka Simago, nanti langsung aja di situ. Jurnal ini dia makanya itu harus setiap kali kita daftar jurnal baru itu harus eh, punya nama-nama baru gitu loh. Jadi tidak boleh ada nama yang sama. Makanya kalau kita menerbitkan jurnal berkali-kali di tempat-tempat yang berbeda itu sering kesusahan untuk mengingat namanya. Gitu. Hmm, apa yang ini bisa? Oh ini. Oke. Nah seperti ini penampakannya Teaching and Teacher Education. Kita bisa melihat mereka sering ada pelatihan-pelatihan gini Bapak Ibu. Jadi caranya prepare and submit, open access, auto resource itu lewat Zoom. Kalau Bapak Ibu mau register, register saja. Biasanya mereka gratis. Nah, kalau misalnya berbayar pada saat register, mereka nanti akan memunculkan ini berbayar segini. Nah, kalau misalnya nggak mau bayar ya sudah, nggak jadi register nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir, mereka tidak akan menarik apapun. Pokoknya jangan sampai kalau di Bapak Ibu asal ngetik-ngetik aja di suatu titik diminta menuliskan nomor debit card atau kredit card, ya sudah jangan dikasih. Tapi ketika dia cuma minta email atau memberikan alamat Zoom, tidak apa-apa register saja. Nah, cara-cara submit ini mereka selalu memberikan. Nah, di sini ada beberapa menu gitu ya. Kalau mau mengumpulkan baru submit, ini kalau dikembalikan ke kita, misalnya kita submit terus belum lengkap, misalnya cover letternya belum ada itu dikembalikan. Incomplete ini bisa. Kita sudah mengumpulkan, tapi di tengah jalan masih belum selesai, ada yang belum belum dikerjakan. Apa? Nah, setelah ini approval biasanya.
Setelah kita ngumpulkan itu kita akan di email lagi untuk memastikan apakah benar Anda yang mengirim ke sini. Nah, kalau ini semua sudah dilewati baru proses. Ini baru submitnya saja. Ketika revisi nanti Bapak Ibu bisa track di sini. Sudah direvisi berapa kali dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini home main menu. Sekarang kita coba submit. Nah, di sini ada artikel type, jenis-jenis artikel, biasanya cuma 4 ini saja memang. Kalau misalnya dia ini penelitian empiris, kualitatif, kuantitatif, wawancara, kuesioner, pokoknya yang melibatkan orang, eksperimen, laboratorium, dia namanya research paper. Tapi kalau yang Bapak Ibu kerjakan, yang dengan SLR, Force Viewers, lalu pakai apa lagi Dimensions dan yang lain sebagainya itu namanya review artikel. Editorial enggak mungkin, ini biasanya akan dikerjakan oleh editor in chief sebagai kalau Bapak Ibu buka majalah itu kan biasanya di depan ada kayak kata pengantar edisi ini. Nah, itu editorial. Jadi biasanya kita mengumpulkannya antara dua ini ya, research atau review. Sekarang kita coba yang review karena Bapak Ibu kemarin banyak yang SLR. Kalau sudah selesai langsung di-proceed aja. Para apa itu? Nah, di sini kita harus menjawab apakah menggunakan AI boleh digunakan tapi with caution. Kalau nggak salah, AI itu harus di bawah 20%. Turnitin sekarang sudah bisa mengecek AI. Nah, kalau itu mohon maaf, saya tidak tahu cara mengerjakannya bagaimana. Biasanya saya berikan ke bagian TU di kampus. Jadi kayak, Mas minta tolong ini dicek AI sama Turnitinnya. Udah gitu aja. Nanti mungkin Bu Ribut bisa memberikan caranya bagaimana, tapi yang jelas ini nggih manuskrip Bapak Ibu boleh dicekkan. Bisa minta tolong Mas-mas IT di kampusnya masing-masing ini biasanya bisa. Udah seperti ini langsung close saja. Nah, kalau sudah attach file itu di browsing seperti ini. Kita pakai contoh aja lah, nggak apa-apa satu aja sebagai contoh mengerjakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa lihat yang ada di sini. Yang dia minta adalah manuskrip yang hijau ini, lalu highlights. Highlights itu Bapak Ibu maksimal 80 karakter. 80 karakter itu sangat pendek sekali. Biasanya cuma 2 baris. Contohnya highlight seperti apa? Coba saya sharing dulu. Nah, kayak gini ini maksudnya yang saya maksud tadi ya. Sudah enak-enak mau submit gitu, ternyata highlightsnya belum buat. Tuh. Ini saya kasih contoh merupakan contoh submit yang yang paling ribet pengalaman saya karena kalau jurnal-jurnal yang lain itu jarang minta highlights, palingan mintanya cover letter aja. Highlights itu penampakannya seperti ini tuh, pendek aja, cuma 4. Highlights itu isinya apa sih Bu? Itu adalah temuan utama dari jurnal Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya rumusan masalahnya ada 2, temuan utamanya ada 2, tapi mau ditambah 1 kesimpulan jadi 3 highlights ya enggak apa-apa. Tapi maksimal ya seperti ini. Lebih panjang dari ini enggak boleh. Highlights tuh gini aja. Dan itu mintanya seperti tadi, sama seperti credit statement atau disclosure. Ya cuma 1 halaman pendek-pendek gini. Tapi harus 1 ini sendiri. Lalu apa yang terjadi Bu kalau misalnya highlight saya kecampur dengan kredit, kecampur dengan cover letter, nanti yang Bapak Ibu submit akan dikembalikan. Makanya tadi ada menu submission send back to author, dikembalikan karena memang ada kesalahan seperti itu ya. Nah, jadi ini highlights contohnya. Kita balik lagi ke cara submit tadi. Semangat Bapak Ibu. Jadi biasanya memang kalau submit itu butuh waktu 1 sampai 2 jam. Gitu karena masih nulis ini nulis itu belum lagi kalau kita mau ngumpulkan ya ternyata temennya belum ngasih nomor orchid belum ada email itu kan harus WhatsApp dulu. Nah, alamat email cepetan saya mau submit ini terus orangnya nggak bales-bales hal-hal kayak gitu tuh sudah sering terjadi. Jadi highlights contohnya seperti itu. Lalu ini title page. Title page ini isinya hanya judul dan nama penulis saja. Nggak boleh ada isinya sama sekali. Lalu ini unblinded.
itu adalah manuskrip lengkap dengan nama penulis dengan judul. Jadi nanti manuskrip yang Bapak Ibu kumpulkan itu isinya dibedakan ada dua. Satunya yang manuskrip full dengan nama Bapak Ibu sekalian sebagai penulis dengan judul. Yang satunya judulnya saja, judul tok wis cuma satu halaman. Nah, ini declaration of interest tadi sudah saya tunjukkan ya. Saya tidak punya konflik apapun, disclosure statement dan lain sebagainya. Yang dikumpulkan ini. Apakah ini wajib, Bu? Iya, jawabannya iya. Kalau tidak, gimana? Dia warnanya akan merah-merah kayak gini. Kalau sudah, dia nanti warnanya centang hijau. Seperti itu. Jadi yang perlu disiapkan itu semua ya. Bu, kalau yang terjadi, apa yang terjadi kalau misalnya saya tetap proceed tapi belum selesai, ya enggak apa-apa. Seperti ini. Nanti dia warnanya akan tanda seru warna merah. Seperti ini. Dan ketika dilihat di main menu, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, incomplete submission, belum selesai. Jadi besok-besok bisa melanjutkan lagi ke sini. Jangan submit new manuscript. Berarti Bapak Ibu mengumpulkan yang baru. Jadi dari satu sistem ini, Bapak Ibu bisa mengumpulkan 2, 3, 4 judul bersamaan. Ya asal judulnya tidak boleh sama. Misalnya satu kali penelitian bisa jadi 2 jurnal gitu ya. Karena sekali turun lapang datanya banyak. Yang kuanti sendiri, yang kuali sendiri. Bapak Ibu mau submit semua, boleh. Jadi nanti akan mereka proses tiga-tiganya. Tapi jangan sampai lupa mau melanjutkan yang mana. Gitu ya. Oke. Kalau yang tadi belum selesai, kita klik lagi incomplete. Nah, itu disuruh melanjutkan dari situ. Nah, ketika incomplete itu apa? Action linknya diklik di sini, di edit submission. Kalau di remove berarti mau dihapus. Nah, ini edit submission. Seperti itu. Nah, kalau diedit ini kan tadi masih merah, belum lengkap. Silakan dilengkapi, di proceed dan lain sebagainya. Oke, kita coba sampai terakhir supaya tahu ya bentuknya bagaimana. Di proceed lagi. Nah, ini suruh milih Bapak Ibu dari negara mana. Kalau kita masuknya Asia Pasifik, klasifikasinya bagaimana? Nah, di sini nih yang agak lama biasanya karena diminta menulis minimal 3 klasifikasi. Nah, ini kan 3 sampai 5 klasifikasi. Klasifikasinya ini bagaimana? Kalau saya biasanya ngarang aja nggak apa-apa Bapak Ibu berdasarkan expertise Bapak Ibu sekalian. Biasanya dia nanti akan seperti ini. Saya share lagi karena dia bentuknya beda. Nah, apa sudah nampak di situ ada tulisan methods, topik, subject. Nah, ini boleh tanda plusnya diklik, dia akan memanjang. Ya. Kita kumpulkan apa? Apakah review? Kayak gitu ya, tinggal diklik-klik aja. Jangan lupa kalau sudah diklik, di-add, tambahkan di sini. Kita karang aja ya, misalnya kayak gini. Lalu di-add di sini, harus pindah ke sini dulu. Kalau tidak pindah, berarti nanti dia tidak akan Nah, kalau sudah, langsung di bawahnya ini, ntar halamannya pindah lagi. Duh, begitulah. Ini enaknya kalau harus luring ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus ganti-ganti layar. Nah, sudah diklasifikasi segala macam, lalu kita proceed lagi. Kalau pengen coba-coba proceed aja nggak apa-apa. Kalau saya biasanya gitu, biar tahu persiapannya nanti ternyata dia ini hanya minta cover letter saja. Ternyata dia minta macam-macam gitu. Nah, ini tinggal di yes aja. Nah, atau kalau ada funding resource dan lain sebagainya. Terus ini saya sudah memisahkan. Saya tidak pernah mengirimkan manuskrip dengan judul yang sama. Nah, ini berapa kata itu bahkan ditulisnya di sini. Jadi Bapak Ibu udah harus ngitung dari awal di MS Word-nya ada berapa kata. Kalau ini kurang dari 6.000, biasanya otomatis sudah di reject gitu ya. Nah, ini udah diginikan aja, please tick dan lain sebagainya. Di yes aja. Nah, Nah, ini dia kasih contoh cara menuliskan pakai APA. Apa ini? Reference, iya. Oke. Semuanya ini boleh di yes, Bapak Ibu, asalkan nanti ketika dia menanyakan apakah Anda mau membayar, nah itu baru. Boleh pikir-pikir dulu gitu ya.
Oke. Kalau misalnya ada data atau enggak, bilang aja order. Kalau enggak paham, aduh pusing bahasa Inggrisnya apa gitu. Ternyata kalau order malah disuruh menjelaskan. Ya udah, tulis aja no data. Tidak menggunakan data apapun. Ini nanti semuanya bisa diklarifikasi di email paling akhir sebelum dipublish. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir. Gitu ya. Jadi misalnya mau publish, nanti dia akan email lagi. Nah, disinilah enter additional comment you would like to send. Misalnya cover letter tadi, Bapak Ibu mau copy paste, ditulis ulang di sini, enggak apa-apa. Tapi kan tadi dia sudah tersedia menu cover letter yang harus diupload bersamaan dengan manuskrip ini ya, misalnya. Coba kita lihat, seingat saya nggak ada kayaknya ini. Oh iya, nggak ada. Cuma manuskrip, title page, declaration. Nah, berarti di sini cover letter yang sudah Bapak Ibu di MS, yang sudah Bapak Ibu buat di MS Word tadi, silakan di copy di sini. Jadi meskipun dia tidak mempersyaratkan cover letter, saran saya ditulis saja. Itu akan lebih sopan, lebih menarik kayak gitu ya. Dan ini kita karang aja, NA not available. Nah, setelah itu, Bapak Ibu akan diminta untuk melihat lagi manuskrip data. Judulnya apa? Ini kan berarti harus MS Word kita harus terbuka gitu ya. Dia akan langsung ngambil judul secara otomatis sih. Abstraknya apa dimasukkan di situ. Abstraknya di sini pun sudah mereka tulis maksimal berapa kata. Gitu. Biasanya kalau lebih ininya nanti error. Keywords, lalu authors, penulis, dan lain sebagainya. Nah, kecuali di sini funding information. Nah, kalau misalnya nggak ada fundingnya, tulis not available, tidak didanai oleh siapapun. Nggak apa-apa, gitu aja. Harusnya bisa langsung build PDF for approval kalau sudah lengkap datanya. Tapi karena ini tidak lengkap, berarti tidak bisa dikerjakan. Tapi yang jelas cara mengerjakannya seperti itu, oke? Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa kok save and submit later. Bisa di-save, di-submit. Nah, kalau misalnya ada yang kebingungan, nah saya ada beberapa kali kemarin mahasiswa S3, Bu, saya mau minta Zoom saya saja gitu. Jadi dipandu lewat Zoom, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang mengoperasikan account login-nya, jurnalnya, tapi dengan share screen seperti ini, nanti akan saya pandu bagaimana cara mengumpulkannya. Karena setiap jurnal itu beda-beda. Tapi rata-rata penampakannya bentukannya seperti ini. Gitu. Nah, ini saya izin hapus dulu. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu, silakan. Monggo. Atau ada yang sudah coba-coba di Simago, ini balik ke main menu. Mohon izin Bu Ria, Silakan Bu Eka. sangat penasaran sekali nggih, pengen segera submit, tapi kayaknya Amin. insecure ini. Oh iya, enggak tahu Bu. Bu Ria Gimana? mungkin ada eh, apa rekomendasi beberapa jurnal Hmm. jurnal internasional yang bisa kita jadikan sebagai uji coba atau apa namanya, Hmm. entahlah itu. Karena kalau langsung H4, H2, H1 itu kok sepertinya sangat-sangat jauh. Hmm. Dan Oke. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Kalau saran saya lebih baik memang cari ke Simago ini ya Bapak Ibu langsung ke jurnal ranking. Nah, kalau untuk pengalaman, saran saya meskipun dia Q2, Q3, Q4 tuh enggak masalah. Mereka tuh juga nggak akan ingat kok yang mengumpulkan itu siapa. Meskipun tulisannya ya beruantakan atau apa gimana, kalau mereka reject ya sudah reject aja gitu. Karena kan yang memang yang mengirimkan banyak sekali. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa langsung regionnya membatasi Afrika misalnya. Gitu, nggih. Nah, di sini langsung kelihatan dia ini Q2 atau yang Q4 seperti itu. Atau Q3. Misalnya ini Stroke Research and Treatment, ini jurnal kedokteran kayaknya. Jadi kalau menurut saya langsung saja Bu Eka, kalau saran saya langsung saja cari ke Simago ini, lalu jurnal rankingnya dilihat tujuannya apa dan lain sebagainya, lalu langsung ditunjuk ke homepage-nya. Yang penting yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah manuskrip itu tadi, lalu cover letter, dan komponen-komponen lain ada yang highlights, lalu jangan lupa memisahkan manuskrip. Kalau saya pisahkan sampai 3. Yang pertama, manuskrip lengkap, judul, nama, isi. Yang kedua, manuskrip dengan judul dan isi tanpa nama. Yang ketiga,
judul dan nama saja tanpa isi. Jadi siapkan 3 itu. Kasih nama beda-beda. Karena setiap jurnal nanti mintanya beda-beda. Ada jurnal yang minta dengan nggak perlu 1 halaman isinya hanya judul dan nama saja, tapi cukup judul dan isi. Tapi yang jelas pada saat kita mengumpulkan itu semua sudah siap kayak gitu ya. Lalu Mendeley Reference Manager itu wajib. Contohnya title page seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya seperti ini. Oke, sebentar masih loading lagi ini. Hmm. Nah, dia seperti ini bentukannya Bapak Ibu. Jadi benar-benar cuma judul sama nama saja. Itulah yang dinamakan dengan title page. Jadi saran saya Bapak Ibu menyiapkan 3. Ada judul, nama isi, ada judul isi tanpa nama, ada judul nama tanpa isi. Siapkan 3-tiganya. Karena nanti kita nggak tahu mana yang diminta. Yang jelas nanti proses submit kita itu lancar karena semua komponen udah siap. Ada cover letter, ada highlight, ada title page, semuanya sudah oke. Dan pastikan data-data teman-temannya juga sudah lengkap. Alamat email, orchid, alamat dan nama kampus, jurusan. Karena itu paling nggak enak. Saya juga sering pada saat submit gitu ya, disuruh menulis nama. Kita belum tahu, akhirnya nunggu WhatsApp dulu, orangnya balasnya lama, ditelepon. Ternyata orangnya masih dalam pesawat. Aduh ini sudah mau submit, habis itu pas orangnya sudah siap, lampu mati gitu kan, akhirnya nggak jadi submit. Jadi ya memang seperti itu perjalanannya. Gitu Bapak Ibu, harus disiapkan semuanya. Kalau paling cepat itu 1 jam ya paling cepat karena dengan bolak-balik dan upload-uploadnya itu apalagi kan tidak semua internet itu lancar itu saya mencoba memahami. Jadi gitu Bu Eka, kalau saran saya enggak apa-apa, tidak usah insecure meskipun Q3, Q4. Yang jelas kita punya pengalaman itu tadi. Ketika disuruh upload apa, kita memasukkan apa. Lalu ketika dikembalikan kurangnya apa ya sudah enggak apa-apa kita kerjakan saja. Begitu. Eh, Satu lagi Bu Ria, nggih. Silakan. Sekarang kan nggih banyak nggih informasi mengenai jurnal-jurnal predator seperti itu. Hmm. Untuk membedakan antara itu jurnal predator atau bukan ngoten niku pripun Bu Ria? Oke, nah biasanya kita sering mendapat email ya Bapak Ibu, harap mengumpulkan gitu kan. Nah, ciri-cirinya kalau predator, sebentar, banyak yang saya hapus kok kalau predator itu ada di sini. Ini email saya sudah nampak atau masih halaman lain? Sudah, Bu. Sudah, oke, Pak Bun. sudah. Nah, biasanya yang seperti ini predator. Social Science Journal, deadline tomorrow. Deadline-nya besok. Dia ini modelnya model bahasa iklan. Kesempatan tinggal 7 hari lagi. Silahkan publish. Cepet, silahkan kirim ke sini. Cepet publish. 7 hari dijamin terbit. Nah, kayak gini nih dia iklan. Kenapa kok ngumpulkan ke kita dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu jangan pernah diklik. Biasanya dia ini kalau enggak virus, takutnya kalau virus masih ini ya bisa dibetulkan komputernya. Nah, takutnya lagi kalau dia ini ngambil data bank details dan teman-teman itu. Biasanya kalau predator tuh modelnya seperti ini. Dia maksa. Deadline-nya besok, jangan lewatkan kesempatan ini. Kayak gitu tuh predator. Nah, biasanya kalau yang seperti ini saya cari dulu di internet. Ini namanya aja ndak ada loh, Jurnal Social Science Peer Review. IJRIS namanya ya. Coba kita cari dia ada atau enggak. Kalaupun ada, biasanya saya takutnya dia ini jurnal yang mau discontinue. Jadi kita ini sudah susah payah nulis gitu ya, karena kan namanya ngerjakan jurnal itu kan ya capek. Mau Q4 atau Q1 itu bagi saya ya sama-sama revisi gitu loh. Nah, ketika ternyata dia ndak ada tuh Ijrisnya di sini ini gitu. Masuknya ke ScienceGate, masuknya ke LinkedIn, dia tidak masuk ke publisher besar seperti Elsevier, Wiley, Taylor and Francis. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan. Ini dia merupakan penerbit besar, Elsevier. Atau, nah kayak gini. Ini juga jangan atmospherepress.com. Pokoknya yang belakang-belakangnya .com itu
Enggak semua .com juga sih, tapi biasanya kalau, nah seperti ini kan nama-nama besar ya, ini juga .com. Biasanya dia lengkap. Kalau dia bukan jurnal predator, ada loginnya, register, education, dan lain sebagainya. Kalau tidak, dia biasanya cuma gini aja. Dan yang didulukan apa? Payment, disuruh bayar dulu. Jurnal biasa itu Bapak Ibu, cirinya adalah dia tidak pernah meminta pembayaran sampai kita akan publish. Jadi revisi itu didahulukan. Jadi saya beberapa kali menerbitkan di Scopus tidak pernah bayar sama sekali. Jadi yang penting lolos di reviewer, direvisi meskipun 4 kali, 5 kali tidak apa-apa, kita kerjakan saja. Nah pada saat sudah bagus semua rapi dia akan tanya, Bu Ria, ini sudah oke, kira-kira akan terbit 2 minggu lagi. Apakah Bu Ria mau membayar atau tidak? Nah, dia biasanya pertanyaannya pun begitu. Saya bilang saya tidak punya biaya, saya tidak mau membayar, maka dia akan diterbitkan close access. Yang mau baca yang harus bayar, karena penulisnya tidak membayar. Gitu. Nah, kecuali ada beberapa jurnal yang benar-benar harus bayar, dia biasanya di awal sudah menulis, tapi jarang sekali kalau dia nagih di depan itu enggak pernah. Biasanya ditagihnya nanti setelah revisi-revisi itu. Makanya beberapa orang kalau dalam proses revisi itu jangan sampai kabur Bapak Ibu ya. Misalnya sudah direvisi 2 kali, terus tahu-tahu nggak jadi. Itu kan ya gimana, beliau sudah menghabiskan waktu, sudah bayar reviewer juga, ternyata kitanya nggak jadi. Nah itu yang membuat blacklist. Kayak gini biasanya Bu Eka. Nah, ketika kita cari di internet, dia yang muncul ini aplikasi, ini kan app ini aplikasi, atau nyambungnya malah ke LinkedIn, atau ORG, organisasi. Nah, ini kan berarti dia tidak apa ya, nggak meyakinkan gitu. Dan dia banyak ijirisnya ini macam-macam. Saya biasanya kalau dikirimi email seperti ini, silahkan dicek dulu di internet. Karena banyak sekali email-email kayak gini dan dia rata-rata bahasanya sama. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Deadline tomorrow. Lalu apa namanya? Banyak sekali. Nah, kalau dia misalnya langsung dari ini Springer Journal, Springer ini kan nama besar ya. Dia lebih ke tips and service to support your next submission. Jadi intinya nggak memaksa gitu, nggak maksa harus ngumpulin kapan, nggak maksa harus bayar gitu. Karena yang ngantri mau menerbitkan di mereka itu sudah banyak ya, untuk apa juga dipaksa. Nah, biasanya seperti ini juga. Biasanya dia menggunakan kata-kata peer review, dan dari sini kan tidak jelas. Namanya itu riset jurnal. Ini apalagi nih, deadline today, harus ngumpulkan hari ini. Nah, kayak gini nih biasanya predator. Seperti itu Bu Eka. Gitu nggih? Oke, semoga menjawab pertanyaannya Bu Eka. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Monggo. Izin Bunda, terkait pembayaran biasanya besarannya berapa Bun? Karena saya nggak pernah namanya Kalau submit jurnal. pendidikan iya. Kalau besaran, kalau internasional ya Bu ya, rata-rata itu 23 juta, 23, 28. Nah ini Pak Wayan tahu ini, makanya kemarin waktu Pak Wayan, wah ini kan mahal kan. Gitu. Kalau saya dan Tapi kalau saya pas ini memastikan dia ngasih fitur gratisan, jadi nggak bayar nggak apa-apa. Karena ada jurnal yang ya wajib bayar. Kalau jurnal wajib bayar tuh biasanya reviewernya dibayar Bu, gitu. Nah tapi kalau jurnal gratisan kayak saya ini reviewernya ya gratisan juga. Biasanya rewardnya sertifikat aja. Tapi lumayan sertifikat tuh dikumpulkan BKD jadi nggak wajib pengabdian nah, gitu juga. Oke. demi Iya. Jadi gitu Pak Wayan semoga lancar. amin amin Bu, demi Bisa. semangat untuk Iya. memberi motivasi kepada generasi muda. Siap, Pak ya. Iya, semangat Pak. Nah, jadi Doain ya Bu, bisa tembus Heeh. saya punya itu ya Bu. Iya, Doain ya Bu. iya, ya Pak, pastilah Pak ya. Bapak Ibu silakan. Jadi besarannya memang segitu Bu Mariam, 23, 24. Kalau Sinta, Sinta satu itu paling mahal 9. Tapi itu pun saya makanya enggak pernah di Sinta ya Bapak. Karena Sinta itu bayar gitu. Ya ada di Sinta tapi yang murah-murah kayak yang 1,5 juta gitu ya enggak apa-apa. Sinta satu itu kan ada yang normalnya kalau pendidikan ya, itu sekitar 4,5 sampai 5, 9 juta tuh biasanya sudah yang kayak kesehatan, kedokteran seperti itu. Kalau jurnal internasional yang kesehatan seperti neurologis, yang syaraf, disorder dan lain-lain tuh bisa sampai 90 atau bahkan ratusan juta, Bu.
Pendidikan ini termasuk murah lah kalau mereka ini sekitar 20-an itu. Ekonomi itu sekitar 30-40 kayak gitu. Itu murah kalau Pak Wayan itu, Bu. Iya nih, amin. Iya. Amin dulu ya Pak Wayannya. Amin. Nah, Bu ya, mungkin disepil satu atau dua jurnal seperti itu yang internasional mungkin bisa untuk kami coba yang jelas bukan discontinue ataupun bukan predator seperti itu, Bu. Oke, kalau saran saya ini sih Bu, yang Taylor and Francis sebentar. Kalau saran saya cari dari Simago aja ya Bu ya. Jadi kalau saya Bu Eka Q1, Q2 itu enggak apa-apa. Karena kalau kita ngumpulkan langsung Q4 gitu misalnya. Terus itu di reject gitu kan. Nah terus kita ini mau turun kemana lagi gitu. Itu kan udah Q yang paling terakhir. Tapi kalau kita ngumpulkan ke Q1 ditolak. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa kita coba kumpulkan ke Q2 seperti itu. betul itu, Bu. Jadi Iya. kita jangan pesimis. Kita Heeh. tembak dulu Q1. Iya, enggak apa-apa kok Bu. Orangnya nggak akan ingat itu, nggak akan ini ya yang dulu ngumpulkan tulisannya kurang rapi, nggak akan. Karena yang ngumpulkan ke mereka tuh ya ratusan ribu jutaan. Ini silakan Bu, kalau saya nyarinya di Simago. Simago itu lumayan terpercaya, dia ini seperti Google-nya jurnal ya. Nah ini ada Journal of Educational Psychology. Dia nama-namanya ini Elsevier, Sage, kayak gitu. Computers and Education ini khusus kalau misalnya IT, terus misalnya inovasi pembelajaran, boleh ke sini, kemampuan kognitif dan lain sebagainya. Ini bisa Review of Educational Research. Penelitian SLR Bapak Ibu kemarin kalau dirapikan, dibuat minimal 6.000 kata, saya harap bisa ke sini enggak apa-apa. Karena dia ini khusus menerima jurnal review gitu. Jadi ketika kemarin itu Systematic Literature Review, ini indeksnya tinggi sekali 186, padahal tadi indeks 40-an aja udah Q2. Ini kayaknya dia Q1 bertahun-tahun. Nah, tidak pernah turun ke Q manapun gitu. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Nah, di sini langsung aja homepage-nya diklik. Nah, terus di sini Bapak Ibu langsung caranya submit itu bagaimana? Submission di sini. Lalu di situ bisa login dan cara-cara yang tadi komponen-komponen yang sudah Bapak Ibu siapkan ya, cover letter dan lain sebagainya bisa mulai ada di sini. Kalau enggak pernah punya akun di sini gimana ya buat aja create an account. Gampang kok itu, pasti bisa. Nah, sama seperti kayak buka Facebook, buka Instagram. Jadi saran saya buat Eka dan semuanya silahkan diceknya di Simago, diklik aja education gitu. Atau kalau nggak gitu, coba kita cari lagi. Ini kan tadi education ya, ada medical education. Nah ini teaching and teacher education. Kalau mau ada lagi di sini, pendidikan bahasa. Nah, ada banyak Journal of Language, Identity. Ini nama-nama besar semuanya insya Allah tidak predator. Taylor and Francis, Routledge, lalu Canadian Center. Ini ILT yang khusus bahasa Inggris bisa ke sini. Menurut saya enggak apa-apa Bu, coba saja Q1, Q2 seperti kata Pak Wayan. Yang penting sudah tahu pengalaman submit itu. Sudah pernah bikin cover letter, yang dikumpulkan apa. Lalu kalau di reject, itu emailnya isinya apa seperti tadi. Dan Bapak Ibu boleh mencoba memasukkan ke tabel-tabel tadi, dijawab seperti apa. Insya Allah itu tidak sia-sia. Karena ketika Bapak Ibu membetulkan itu semua, jangan patah semangat, dikumpulkan ke jurnal yang kedua, itu kan insya Allah bentuknya akan sudah lebih baik karena sudah dibetulkan sama orang yang review tadi. Jadi sama ini seperti perjalanan kita mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis, ini mengerjakan disertasi juga. Dan memang siapapun yang mengumpulkan ke jurnal itu akan selalu dicoret-coret. Jadi Bapak Ibu jangan pesimis gitu. Karena memang di jurnal itu tadi nggak tahu yang nulis siapa, namanya dihilangkan. Kayak saya ya sudah berkali-kali mengumpulkan Scopus, ternyata tadi tetap aja ya direview sampai 3 reviewer yang sampai ke metodologi hasil pembahasan semuanya juga dicoret-coret kayak gitu. Ya memang itu tugasnya reviewer. Jadi mau profesor, doktor, haji, siapa gitu tetap aja dicoret-coret kalau masuk jurnal. Jangan khawatir pokoknya. Kalau nggak dicoret-coret berarti reviewernya nggak kerja gitu ya. Oke. Gitu. Bu Ria, izin Bu Ria.
Oke, silakan. Terkait dengan ada di email ya kan. Nikmah kan kebetulan di email juga tuh sama salah satu jurnal namanya Jurnal of Lifestyle and SDGs Review. Udah Nikmah kirim ke grup kita, Mbak. Maksudnya coba dicek apa predator atau gimana ya. Kemarin Nikmah cek-cek itu Q berapa gitu ya. Cuman untuk pembayaran Nikmah kurang paham juga. Kalau karena ini kan review juga. Oh, ini cocok juga sih untuk bibliometrik begitu, Mbak. Cuman takut juga salah masuk nanti. Ada Nikmah ada Nikmah screenshot di grup kita, Mbak. Coba minta tolong Oh dicek. gitu. Bentar Iya, ya Bu ya. ya, Mbak. Lihat dulu. Oke, nggak buka WhatsApp bersamaan ini bisa. Journal of Lifestyle and SDG. Oh ini ISSN. Udah sempat mau Nikmah tergoda karena katanya dia tertarik dengan salah satu jurnal Nikmah di kalau Nikmah baca di email itu kan Mbak. Tapi jurnal Nikmah itu kan nggak Mm-mm. Scopus gitu dulu kan. Eh, nanti kami menunggu kayak gitulah bahasanya Mbak. Oh, apa betul nggak ya ini? Mm-mm. Iya Bu, bentar ya Bu ya. Oke Mbak. Ada apa ini kayaknya? Nggak ada Bu, nggak ketemu. Bukan predator tapi ular sawah dia. Iya nih Bu. Nah, nggak ada semuanya. Kayaknya kan. Saya takutnya itu kadang memang pernah Scopus, kadang jurnal-jurnal seperti itu. Oh, Tapi dia itu mau discontinue. Nah, supaya ndak discontinue, akhirnya semua orang tuh dia email. Biar oh, banyak yang mengumpulkan lagi. Nah, ini ada, tapi ini kan bukan jurnal. Ini karangannya orang ini. SDG and Human Wellbeing. Nah, dia menerbitkannya di jurnal namanya Scientific Reports. Nah, kalau jurnal yang Bu Nimah sebutkan tadi, ini dibuka semuanya ternyata error. Jadi lebih baik cari yang lain aja sih, Bu. Heeh. Ntar ya Mbak. daripada sayang-sayang kita udah Ya, revisi, gitu ya. siap Heeh. siap Mbak. Oke. Banyak kok Kasih jurnal Mbak. tentang SDG. Coba kita cari di sini. Oke. Ya, Education and SDG. Oh, enggak ada. Coba. Sustainable Education mungkin. Oh, nggak ada juga. Bentar. Hmm. Ini dia belum mengeluarkan jurnal tentang SDGs ya. Nggak ada kayaknya, Bu. Coba yang lainnya aja kalau gitu. Mm-mm. Siap siap. Cek Mbak. Nah, adanya di sini. Education Technology and Development. International Journal of Education Development. Ya, atau Professional Development in Education. Kayak seperti itu. Terima kasih, Bu Nima. Pertanyaannya silakan ayo Bapak Ibu yang lainnya. SDGs Review ORG. Saya jadi penasaran juga. Jadi ini kan ya alamatnya. OJS-nya sudah kayaknya Ini barusan ini discontinue ini, Bu. oh ya, lifestyle and SDGs review, Bu. Bentar, saya juga Iya. penasaran serius. Ini Nah, bentar. ini sama. Nggak bisa ternyata. Oh, ini Oh bisa. ini, Kita ini. lihat. Hmm. SDGs Review. Tapi OJS-nya kok nggak ada ya, Bu ya? Itulah dia kemarin. Coba kita cari di Simago. Lifestyle and SDGs. Sorry. Iya, nggak masuk. Dia ini maksudnya katanya di Scopus ada, cuma di Simago tidak terdaftar. Itu Seperti itu. itu maksudnya berarti di eh mana tuh, Mbak? Berarti cek kuartilnya pun nggak bisa ya, Mbak ya? iya, Sini nggak kan banyak bisa, Bu. PDF ya. Takutnya ini klaim sepihak gitu loh, Bu. Jadi kan semua orang ini bisa kan masang apa saja di sampingnya itu ya. Yang Scopus, yang apa, atau current issues, coba dilihat. Nah ini artikel-artikel yang kemarin itu
Oh, hanya satu-satu gitu. Open access. Kalau coba kalau di email dibalas email gitu apa nggak apa-apa Bu? Mau coba apa disuruh? Saya takutnya nanti biasanya dia disuruh bayar kayak gitu. Karena Kayaknya berbayar. iya, tanya Ini aja. Indeksnya katanya Scopus, cuma dia ndak mengatakan itu Q berapa gitu. review. Iya, Seharusnya kan ada Q4 paling rendah kan, Mbak? iya, iya, heeh. Kalau di Jadi Sinta kan Sinta 2 gitu ada sertifikatnya kan di template-nya. Tapi enggak, ini kita nah, ini carinya Scopus. ya, Dek. Iya, Scopus aja dan ndak ada Q-nya seperti itu. Gitu. Mm-mm-mm. Jadi lebih amannya kalau saya sih biasanya dihindari saja kayaknya. Oke, Gitu. Mbak. Oke. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Silakan. Buria, boleh bertanya sekali lagi? Silakan. Loh, silakan apa Bu ya, Kak? Pangapunten, ini kan untuk output kita kan terbit di jurnal internasional ataupun Cinta 2. Tapi kalau di jurnal internasional itu kan reviewernya itu kan lama, ngoten. Jadi nanti untuk tugas akhirnya pripun Buria? Nah itu ya, nanti mungkin bisa ditanyakan ke Prof. Ribut ya, karena beliau yang Kaprodi. Jadi ini kan kita tim teaching, tugas saya itu mengawal Bapak Ibu sampai manuskripnya siap submit gitu. Jadi sudah jadi bab 1 sampai bab 5, yang mana sudah Bapak Ibu kerjakan, yang sudah dikumpulkan itu ya. Kalau untuk kebijakannya nanti reviewernya lama atau bagaimana, nah itu nanti kebijakannya dari Prof. Ribut, enaknya bagaimana gitu. Karena Q4 pun setahu saya kok kemarin tuh paling cepat sekitar 9 bulan ya Bu ya. Gitu. Kalau menurut saya sih yang penting menurut saya ini yang penting sudah jadi manuskripnya dan manuskrip itu kan yang dijadikan nilai dari mata kuliah ini. Tapi sementara sambil menunggu itu tetap Bapak Ibu berproses revisi-revisi juga dikerjakan jadi seperti itu. Oke. Jadi apakah perlu kita nanti submitnya 2 kali ke jurnal internasional dan ke Sinta 2, ngoten? Kalau jurnal internasional nanti terbitnya lama seperti itu, Mm. Buria. Kalau submit 2 kali, kalau misalnya ini nanti ya bisa ditanyakan ke Prof. Ribut juga. Kalau misalnya dikirim ke Sinta 2 dulu, gimana Bu? Karena kan tadi tidak boleh mengirim ke 2 tempat bersamaan. Jadi Oh, dikirim ke Sinta 2 dulu, lalu ya sambil menunggu yang penting kan sudah disubmit seperti itu. Karena kalau sampai publish dalam waktu 6 bulan atau 1 semester perkuliahan ini itu pun ya tidak mungkin gitu kan. Ini pun Bapak Ibu ngerjakan aja sampai selesai bab 5 itu sudah ini malah luar biasa, setengah semester sudah banyak yang selesai. Jadi nanti sama Prof. Ribu itu maksud saya seperti tinggal memoles, menambah sampai yang 6.000 kata itu tadi. Yang jelas manuskrip yang jadi full itu sudah bisa jadi nilai. Kalau masalah nanti wajib terbit itu ya bisa didulukan Sinta 2-nya. Karena kalau Sinta 2 lama itu kita bisa menagih dengan bahasa Indonesia. Maksud saya kayak gitu kan. Kayak saya sudah mengumpulkan 3 bulan lalu, bagaimana kelanjutannya. Nah kayak gitu. Nah, tapi kalau kalau misalnya bisa ditarik lagi, nanti baru boleh dicoba ke jurnal internasional. Boleh sih Bu dicoba satu-satu, dua-duanya asal bergantian gitu. Oke, gimana Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan lagi? Izin Bu Ria. Kalau Silakan. yang karya karya ilmiah 2 nanti semester depan tuh Mm-mm. yang mengulangnya itu masih sama ya Bu? Bu Mm-mm. dokter masih sama ya? Oh, nggak tahu Pak kalau itu. Ya, maksud saya kan maksud saya ini mohon maaf Mm-mm. ini kalau memang kita bisa rencanakan hari semester ini kalau Mm-mm. memang Prof berkenan nilai itu diukur dari kita sudah submit, sudah ada itikat kita gitu. Dan Mm-mm. syukur-syukur nanti dalam posisi yang akan datang, nasib kita bagus itu di-publish. Jadi yang ke depan, Mm-mm. yang semester depan kan kalian dua tuh, Mm-mm. kita dengan pengalaman yang ada ini, kita nanti
submit lagi satu. Nah, kita Mm-mm. kedua ini artinya kita sudah posisi aman sehingga nanti penelitian disertasi kita sudah dalam posisi aman. Karena kalau Mm-mm. dalam posisi aman itu relax, akhirnya kita malah lebih menjadi lebih bagus, lebih lebih apa? Lebih bagus hasil karya-karya daripada kita merasa tertekan. Ya, Sehingga jadi memang mm, ya harapan kita harus submit aja dulu untuk tahun ini mudah-mudahan jadi sebagai semacam tabungan gitu. Nah semester depan satu lagi, nah jadi dua, sehingga berikutnya mm-mm. tinggal menyelesaikan mata kuliah aja kan, Oke. jadi sambil Oh iya, penelitian. nanti mungkin bisa dibicarakannya dengan Prof. Ribut ini Pak yang punya kebijakan. Iya saya paham. Jadi maksudnya kayak ya tidak setiap semester kita memulai tulisan baru kan tidak seperti itu ya Pak ya maksudnya. Jadi kayak sekali jalan lalu tinggal mengerjakan revisi, memperbaiki. Ya mungkin kalau mau dibuat seperti itu boleh Pak. Nanti bisa dibicarakan dengan Prof. Ribut itu saya tidak berhak memberi keputusan sepertinya. Tapi nanti bisa. Ya kalau memang bisa seperti itu malah bisa dipoles Pak sampai akhir semester ini yang sampai minimal benar-benar 8.000 kata seperti itu. Jadi besok-besoknya insya Allah hanya tinggal revisi-revisi saja gitu. Anu, saya sudah lakukan itu Bu. Jadi waktu semester satu kan kita membuat book chapter nih. Eh, yang Mm-mm. saya kumpul itu juga Ya, anunya. Ya, jadi itu saya kembangkan sekarang sehingga makanya cepat. Karena prosesnya bukan dari awal, prosesnya pada posisi penelitian. Yang akan datang saya sudah buat kelanjutan dari penelitian ini, tapi dalam posisi yang buka yang lebih penelitian. Kan ini perkembangan pengembangan mm-mm. penelitian. Sehingga yang akan datang cepat. Ya satuan dari semester satu kemarin book chapternya itu berlanjut dia. Harapan Iya, kita nasib bagus nanti sudah ada dua yang kita submit, dua-duanya bisa amin. di ujungnya selesai kan enak. Iya, iya. Jadi tidak memulai yang baru setiap semester gitu ya Pak ya. Oke. Ya nanti boleh dibicarakan dengan Prof. Ribut insya Allah mulai Jumat depan dan sampai akhir Desember sepertinya. Karena UAS masih lama. Semoga waktu yang cukup panjang ini bisa untuk menyempurnakan naskah ya Bapak Ibu. Karena UASnya kalau tidak salah awal Januari sekitar tanggal 3 mungkin setelah tahun baru. Oke silakan kalau ada pertanyaan lagi. Monggo, tidak ada? Izin Sudah aman Bu. semuanya? Assalamualaikum. Boleh? Waalaikumsalam. Silakan. Gimana Izin Pak baru Ilham? izin baru masuk lagi nih Bu. Oh iya Setelah boleh Pak beberapa. nih Pak. Ini Nggak masuk apa-apa. sebenarnya ini ada sedikit blank ini apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ini Oh, untuk jurnal kita ini modelnya bibliometrik atau systematic literature review SLR. itu Ya. atau yang lainnya Bu modelnya. Oke. Nah, jadi kalau eh, sebisa mungkin diutamakan SLR. Kenapa? Karena SLR itu akan memudahkan Bapak Ibu melengkapi kajian pustaka. Jadi nanti pada saat menulis disertasi itu bab 2-nya atau misalnya studi pendahuluannya itu sudah aman, sudah ada gitu. Tapi kalaupun Bapak Ibu bisa melakukan studi empiris yang pakai tes, pakai kuesioner seperti Pak Wayan itu juga boleh. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Tapi kalau teman-teman di sini Pak Ilham itu rata-rata dominannya mayoritas itu studi dokumen atau SLR gitu. Karena lebih mudah untuk dikerjakan dalam waktu setengah semester. Oke, terima Mm-mm. kasih. Ya, Oke, sama-sama. memang dari kemarin masih blank karena ya maklum jarak masuk kemarin. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Iya, silakan. Nanti link yang tadi yang Bapak Ibu mau melengkapi silahkan dilengkapi ya yang di link UTS karena link tersebut saya share dengan Prof. Ribut untuk kelanjutan perkuliahan nanti menyempurnakan presentasi itu juga dengan beliau. Gitu. Oke, izin mungkin dalam beberapa eh, pekan ke depan mungkin untuk Bu, soalnya Hmm. ini juga kita dihadapkan dengan borang prodi nih. Oh iya, Harus iya. ya, pekan depan harus upload borang. Iya, iya. Iya, apalagi musim memang ini S3 pendidikan juga kalau nggak salah harus reakreditasi juga ini. Gitu. Oke. Ya, makasih atas pengertiannya Bu. Sama-sama, ya sama-sama, Ya. Pak.
Baik, ada pertanyaan lagi? Izin Bunda, Silakan, gimana Bu Maria? saya barusan membuka file yang saya upload untuk tugas. Memang belum dicoret-coret ya, Bun? Oh, belum memang. Oh, Belum. baik. Itu cuma saya lihat sekilas aja seperti banyak kata dan seperti itu. Tapi nanti karena ini untuk penyempurnaan, jadi akan saya lihat lagi kekurangan kata itu sebaiknya diselipkan di mana. Karena ngumpulkannya kayak baru pada kemarin ya, Bu. Saya takut kalau saya ngoreksinya keburu-buru malah memberi komentar yang enggak pas gitu. Kasihan Bapak Ibu juga kata Bu Ria kemarin salahnya di sini, kok sekarang berubah lagi di sini gitu. Jadi Insya Allah share-share ke Bu Ributnya maksimal saya usahakan Rabu depan. Tapi Bapak Ibu yang mengumpulkan saya harap jangan mepet-mepet. Nanti takutnya reviewnya juga kurang berkualitas gitu. Yang saya koreksi juga salah-salah kan kasihan sudah mengerjakan surat. Tenang Bu Ya, Mariam, tunggu Bunda. saya dulu. Saya juga akhir tahun kerjaan dinas luar biasa. Iya, makanya itu. Oke. Siap. Semangat, Oke. semangat. Pak Fitri kok tumben lambat mengumpul tugas gimana sih? Pak Fitri sudah mengumpulkan ini tapi Pak saya lihat Sudah tadi. Pak. Iya, Udah. baru kemarin. Pak Fitri, oh iya, Pak Fitri ini ganti judul soalnya, gantinya drastis sekali, tapi luar biasa. Tadinya penelitian empiris ya Pak Fitri, saya ingat Betul penelitian. betul Bu. Nah, jadi Saya ini langsung drastis SLR dan langsung jadi ini luar biasa sih Pak. Jadi kalau Wah, waktunya mantap, nanti mantap. sampai, iya, kalau waktunya nanti sampai 1,5 bulan ini bisa lah ini Pak, sampai amin amin. kata ya Pak Fitri, Amin, amin, amin. gitu. Oke. Kalau Ibu Maria itu penelitian anu juga, Bu, empirik juga itu. Kalau lagi Saya harus banyak lakukan. belajar ini. Oke. Luar biasa sih Bapak Ibu sekalian ini sambil ngajar ini saya yakin ada yang kaprodi juga dan lain sebagainya masih bisa mengerjakan ini. Aduh. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi nanti segera saya kirim ya contoh-contoh template tadi dan semua biar Bapak Ibu bisa contoh. Oke Bu. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan, jadi silahkan sekali lagi dicoba saja buka Simago, jangan takut-takut karena Simago itu lumayan terpercaya karena yang dia masukkan di situ publisher-publisher besar. Q1, Q2 tidak masalah. Karena kalau ditolak sama Q1, Bapak Ibu masih bisa turun ke Q2 dan lain sebagainya. Dan itu kemungkinan diterima insya Allah lebih besar karena kan sudah diperbaiki. Istilahnya sudah dibantu untuk revisi Ya, oleh yang mereject kemarin. Ya. betul sekali. Tumben Pak Baik. Parto udah ngomong nih. Sibuk kayaknya Pak Parto ini. Biasanya juga on cam kok gitu. Mendampingi Pak Wamen beliaunya sana Oh, kemari luar biasa. oh, sudah ganti dampingi Pak Wamen lagi nih ya. Iya, heeh. Gitu. Oke. Pak Wamen belum ada merespon anu saya, Bu. Aduh Beliau sibuk dulu kan sekali kayaknya ya. Pak proposal Parto aja saya ini coba Pak. eh, proposal saya untuk anu Ya. apa promotor 1 2 sudah tinggal menunggu oke-nya beliau itu nah Hmm. proposal penelitian itu tidak takut saya menghubungi itu karena wamen kan selain saya. Lewat Pak Parto aja Pak. Nitip aja. Saya juga Kalau dulu biasa. rajin sekali Prof Fauzan tiap hari Senin pasti Oh, anu, iya. sudah Makanya ada 6 kali pertemuan Bu dulu. kalau sekarang udah sudah sibuk sekali kayaknya. Gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri nggih. Insya Allah untuk Oke, Bu. pertemuan Jumat depan dan selanjutnya dengan Prof. Ribut. Dan ini mohon segera mengumpulkan, nanti akan saya koreksi dan saya, Insya Allah saya kembalikan maksimal hari Rabu gitu ya, supaya Prof. Ribut ada waktu juga sebelum ketemu Bapak Ibu hari Jumat untuk membaca. Oke, Terima kasih Bu Terima kasih penjelasannya Bu. jelas sekali. oke, sama-sama Pak Wayan, terima kasih. Oke, baik, semoga sukses. Kalau ada pertanyaan, enggak apa-apa, tetap di WhatsApp Amin, atau di amin, amin, amin. Insya Allah akan saya bantu menjawab kalau saya bisa, nggih. Semoga lancar Amin. semuanya bisa publish di jurnal Amin, Bu internet. Siti Mariam, sukses Ya, selalu. iya. Ha-ha. Oke, baik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan Bu Masih Ria Bunda. kalau Prof Ribut sibuk kan Bu Ria masuk juga kan? Oh, Lagi.
Udah gantian ngajar kelas lain, Bu. Makanya diganti Mungkin 8 bisa 8 Apa itu. Ibu Nikmani ya? Bu Nawasari ini Bukannya iya, apa? gantian ngajar S2 ini. Yang tim teaching kemarin udah saya tinggal gitu ya, Bu Soalnya Nima. kan Buria terus ya nggak apa-apa. Kita nggak sih Boleh dikontrak di kelas dipaket kita aja. aja, Bun. Iya. Ya udah, mari. Allah. Iya, saya akhiri ya, Bu ya. Kasih Buria. Nuh. Mantap, Ya, mantap makasih soalnya Bunda. jadi penjelasannya itu loh jelas, mantap lah Iya, Terima menjadi Makasih kasih. Bu Ria, makasih. banyak Makasih ilmu. semuanya. Terima kasih